notasi fungsi, bentuk fungsi, dan rumus fungsi. Itu yang akan kita pelajari kali ini. Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk ke dalam notasi fungsi, rumus fungsi, dan bentuk fungsi, terlebih dahulu kita memahami tentang banyaknya fungsi dari dua himpunan. Kita harus mengetahui ini. Jika banyak anggota himpunan A dan B adalah NA dan NB, atau dituliskan seperti ini. Yang lalu kita sudah pelajari bahwa untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan A, maka dituliskan dengan NA. Dan banyaknya anggota himpunan B dituliskan dengan NB. Sehingga banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B itu dituliskan dengan NB per pangkat NA ya. Dan banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A itu adalah NA pangkat NB. Jadi kalau kita lihat di sini ini kebalikannya. Kalau dari B ke A berarti rumusnya adalah NA pangkat NB. Kalau dari A ke B berarti rumusnya adalah NB pangkat NA. Kita lihat contoh. Di contoh, anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang himpunan B ini masih dalam bentuk rumus. Ya, bentuk rumus menyatakan himpunan. Ini cara menyatakan himpunan ya. Cara menyatakan himpunan. Masih dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang yang berikut yang perlu kita selesaikan adalah kita harus ubah dulu yang rumusnya ini ke bentuk seperti ini. Jadi kita dapati bahwa himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka NA-nya itu sama dengan 5. Kemudian untuk himpunan B karena dikasih batasan bahwa X-nya bilangan ganjil, yang lebih dari 5 kurang dari sama dengan 10. Yang ada anggotanya hanya 7 dan 9, sehingga kita dapat menuliskan bahwa banyaknya anggota himpunan B adalah 2. Maka kita dapat menjawab bahwa banyaknya semua fungsi yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B itu sama dengan banyak anggota himpunan B pangkat banyak anggota himpunan A, atau 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dan yang ini banyaknya anggota himpunan A dengan pangkat dengan banyaknya anggota himpunan B, atau 5 pangkat 2, maka hasilnya 25. Selanjutnya kita lihat untuk menghitung banyaknya korespondensi satu-satu. Ya, kita lihat jika diketahui banyak himpunan P sama dengan banyak anggota himpunan Q sama dengan N, maka caranya adalah N kali N kurang 1 dikali N kurang 2, bla 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 bla. Ini kali di sini ya, kali bla 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 bla, dikali 3 kali 2 kali 1. Kita lihat contoh. Jika diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, dan D, himpunan N anggotanya 1, 2, 3, dan 4, tentukan korespondensi satu-satu dari M ke N. Maka caranya adalah kita tentukan dulu banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan 4. Banyaknya anggota himpunan N sama dengan 4. Berarti ini memenuhi rumus yang di atas tadi. Harus sama. Karena sama dengan 4, maka tinggal kita tuliskan mengikuti rumus yang ini. Berarti 4 dikali 3 karena dikurangi 1, 4 kurang 1 sama dengan 3. Kita kurangi 2, maka dapat 2 sisa 1 terakhir. Karena kita kurangi 3. Oke. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 24. Jadi banyaknya korespondensi yang terjadi dari himpunan M ke himpunan N adalah sebanyak 24. Selanjutnya kita lihat bahwa notasi suatu fungsi dapat dituliskan seperti ini.
Fungsi itu juga biasa disebut dengan pemetaan ya. Jadi jangan kaget kalau orang biasa pemetaan. Nah, ini dibaca, untuk membaca ini caranya adalah fungsi F memetakan X ke Y. Fungsi F memetakan X ke Y. Oke, dalam hal ini Y disebut sebagai bayangan dari X oleh F. Jadi bayangan dari X oleh F, fungsi F dapat dinyatakan dengan Fx. Jadi fungsi F itu biasa dituliskan dengan Fx atau boleh juga dituliskan dengan Y. Itu. Nah, perhatikan diagram berikut. Nah, di diagram begini kita dapati bahwa himpunan A anggotanya adalah X dan himpunan B adalah 3X tambah 1. Ini didapat karena mendapat pemetaan dari fungsi F. Nah, dari diagram ini bisa kita simpulkan bahwa diagram di samping menunjukkan fungsi F di mana X dipetakan ke 3X tambah 1. Oleh karena bayangan dari X oleh fungsi F dapat dinyatakan dalam bentuk Fx, maka diperoleh Fx sama dengan 3X tambah 1. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bahwa ternyata pada fungsi F, X dipetakan ke AX tambah B dengan A dan B itu adalah bilangan real, maka didapat rumus fungsinya itu adalah Fx sama dengan AX tambah B. Ini adalah bentuk fungsinya, rumus fungsinya ya. Kemudian kita lihat contoh berikut. Untuk menghitung nilai-nilai yang ada di sini, maka kita ketahui dulu bahwa di mana fungsi F, X dipetakan ke 3X kurang 1. Kita disuruh untuk menentukan rumus fungsinya, kemudian nilai fungsinya jika X yang sama dengan negatif 4, dan bayangan dari 5. Caranya adalah Fx fungsi F, ini fungsi F ya, di mana X dipetakan ke X 3X kurang 1, tadi kita sudah katakan bahwa X ini bisa kita tuliskan dengan Fx, karena itu adalah mendapat pemetaan yang dipetakan ke 3X ya. Maka kita tuliskan Fx sama dengan 3X kurang 1. Inilah yang menjadi rumus fungsinya. Kemudian karena kita sudah dapat rumus fungsinya, kita disuruh menentukan nilai X-nya sama dengan negatif 4. Nilai fungsinya jika X-nya sama dengan negatif 4. Tinggal kita substitusi. X-nya minus 4, ini juga kita ganti minus 4, berarti 3 kali minus 4, negatif 12 kurang 1, jawabannya adalah negatif 13. Yang berikut, bayangan dari 5, itu sama dengan F5. F5, kita substitusikan ke X-nya, maka menjadi F5, 3 kali 5 kurang 1. Ini 3 kali 5, 15 kurang 1 sama dengan 14. Maka kita dapati bahwa bayangan dari 5 itu sama dengan 14. Yang berikut, suatu fungsi ditentukan dengan Fx. Ini AX tambah B. Jika diketahui nilai F4-nya sama dengan 5 dan nilai F2-nya sama dengan negatif 7, maka selanjutnya kita bisa menentukan nilai A dan nilai B serta bentuk fungsinya. Kita mulai dari yang pertama bahwa F4 itu sama dengan 5 dan F2 sama dengan negatif 7. Maka kita ambil persamaannya tadi, fungsinya adalah Fx sama dengan AX tambah B. Sehingga kita tinggal ganti F4 sama dengan A kali 4. Karena X yang kita ganti 4, maka X-nya kita ganti 4 di sini. Tambah B sama dengan 5. Karena F4 tadi sama dengan 5. Sehingga kita dapati 4A tambah B sama dengan 5 itu adalah persamaan pertamanya. Kemudian di bawah ini kita
gunakan F min 2, berarti kita di sini ganti X-nya menjadi min 2, sehingga menjadi minus 2A tambah B sama dengan negatif 7. Ini adalah persamaan kedua. Dari kedua persamaan ini kita selesaikan dengan cara eliminasi. 4A ditambah B sama dengan 5, kita eliminasi dengan persamaan minus 2A tambah B sama dengan negatif 7. Kurangi, kalau kurang B-nya menjadi 0. Yang ini, karena ini menjadi kurang di sini, berarti min kali min jadi positif, menjadi 6A. 4A tambah 2A, jadi 6A. Yang ini juga jadi tambah, karena 5 kurang negatif 7, ini min ketemu min jadi plus, berarti 12. Sehingga kita dapat A sama dengan 12 bagi 6, hasilnya 2. Nah, nilai 2 ini kita substitusi ke salah satu persamaan, yaitu persamaan pertama. A-nya ganti 2, maka 4 kali 2 dapat 8, B-nya kita turunkan, 5-nya kita turunkan, sehingga kita dapatkan B sama dengan 5 kurang 8, hasilnya negatif 3. Maka kita dapatkan nilai A-nya 2, B-nya negatif 3. Selesai bagian A. Sekarang bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya adalah fx, ax sama dengan ax tambah b. A-nya kita ganti 2, B-nya ganti minus 3. Berarti 2 kali x, 2x, plus kali minus, minus 3. Makanya kita dapatkan rumus fungsinya. Bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 2x kurang 3. Itulah cara menentukan bentuk fungsi. Yang berikut grafik fungsi. Bagaimana cara membuat grafik fungsi? Yang pertama, di sini diberikan kita tugas untuk membuat tabel terlebih dahulu jika diketahui fungsi G, di mana X dipetakan ke X tambah 1 dari himpunan. Ini himpunan yang diberikan adalah atau daerah asal ya. Daerah asalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan bilangan caca ya. Habis itu kita disuruh untuk menggambarkan. Nah, gambarnya ini variabelnya harus pada variabel himpunan semua bilangan positif dan 0. Nih. Maka caranya kita buatkan tabel aja supaya lebih gampang. Kalau kita ambil X-nya 0, artinya X ini kita ganti dengan 0, berarti 0 tambah 1 dapat 1. X-nya ganti 1, berarti 1 tambah 1 dapat 2. Kita ganti 2 tambah 1 jadi 3. Kita ganti 3 tambah 1 jadi 4. Kemudian 4 tambah 1 jadi 5. Kemudian 5 tambah 1 jadi 6. Koordinatnya kita dapatkan bahwa ini menjadi koordinat X, GX. Berarti 0,1. Dari mana 0,1? Ini nolnya, ini satunya. 1,2. Berarti ini satunya, ini duanya. Berarti tinggal ikutin aja yang ada di sini. 2,3, 3,4, 4,5, 5,6. Nah, sekarang tinggal masuk ke grafik fungsinya. Karena tadi kita dapatkan 0,1, ya langsung tulis di sini 0,1. Karena X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian 1,2. Ini 1,2. 2,3. 3,4. Kemudian 4,5 dan di sini 5,6. 5,6. Sehingga ini tinggal kita tarik garis ke atas, inilah grafiknya. Grafik fungsinya masih dalam bentuk garis lurus. Itulah cara menentukan grafik fungsinya.